Halo guys, balik lagi dengan Mimin Bro Kakak di Silent Movie. Kali ini Mimin akan menceritakan sebuah film yang berjudul Stickman yang dirilis pada 2015. Dan film ini menceritakan di mana pada saat Natal ada sebuah keluarga manusia kayu yang ayah mereka terpisah dari anak-anak dan istrinya. Dikarenakan kayu adalah alat yang biasa digunakan oleh manusia untuk bermain dan melakukan hal-hal lainnya. Bagaimanakah ceritanya? Daripada penasaran, langsung aja. Mari kita mulai. Di musim dingin, dan pada saat menjelangnya malam Natal, di sebuah pohon ada sekeluarga manusia kayu yang hidup dengan damai di sana. Pagi itu, ayah dan ibu dari manusia kayu memberi kejutan kepada anak-anak mereka dengan memberikan hadiah dan mengatakan bahwa Santa sudah datang tadi malam. Anak-anak mereka pun yang berjumlah 3 orang sangat senang dan satu persatu membuka hadiahnya. Dan seperti biasa mereka melakukan permainan bersama, yaitu dengan saling melempar bola salju. Namun saat ada manusia yang lewat, mereka berpura-pura seperti ranting kayu biasa agar tidak diketahui oleh orang lain. Hingga malam menjelang mereka pun tidur. Esokan harinya, di pagi hari, suaminya bangun lebih dulu dan ia pun memutuskan untuk menikmati pagi dengan cara jogging dan berkeliling-keliling di sekitar taman dekat rumah mereka. Dan di sana, dia menemui seekor siput yang ingin memakan sebuah daun. Tapi karena siput itu begitu lambat, ia pun merasa kasihan dan ia mematikan daun tersebut serta menaruhnya di dekat siput itu agar dia mudah untuk meraihnya. Dan di sana, tiba-tiba muncul seekor anjing dan mencari sesuatu. Dan siput tersebut memperingatkan kepada manusia kayu. Namun belum selesai ia memperingatkan, ia sudah bertemu dengan anjing tersebut dan anjing itu pun mengincarnya karena dia menganggap bahwa kayu itu adalah kayu yang bagus untuk menemani dia dalam bermain lempar-lemparan. Bagaimanapun ia mengelak dan lari, ia tetap saja tertangkap oleh anjing tersebut. Dan ia dijadikan sebuah mainan lempar-lemparan dari pemilik anjing dan anjing tersebut. Dan semua itu berakhir di mana ada seorang petugas yang melarang mereka lempar-lemparan dan melepaskan anjing di taman tersebut. Hingga manusia kayu pun bebas dari ancaman anjing tersebut. Setelah selesai dari anjing tersebut, ia ingin kembali pulang ke rumah pohonnya. Namun saat di perjalanan, dia bertemu dengan seorang manusia, yaitu anak perempuan yang melihatnya dan langsung mengambilnya karena anak tersebut ingin bermain balapan ranting kayu yang dilakukan di sungai. Anak itu pun langsung menceburkan kayu mereka masing-masing dan menentukan siapakah yang akan menjadi pemenangnya. Dan dia pun menjadi pemenang dalam lomba dari anak-anak tersebut. Dan saat ia ingin kembali ke tepian, ia pun merasa arusnya semakin deras dan ternyata dia malah terjatuh ke sebuah kincir pembangkit listrik. Dan ia pun mencoba menggapainya dan ingin kembali ke atas. Namun usahanya sia-sia dan malah membuatnya terpental jauh ke tengah sungai. Dan membuatnya semakin menjauh dari pohon keluarganya. Ia pun berhasil kembali ke tepian dan bertemu seekor katak. Namun katak tersebut langsung memperingatkannya, kau harus berhati-hati dengan angsa. Namun sebelum selesai dia memperingatkan, seekor angsa telah mencapit tubuhnya dan membawanya ke sarangnya untuk dijadikannya alas sarang bagi istrinya. Manusia kayu itu pun terkurung di sana, menjadi alas dari sarang angsa tersebut. Sedangkan istri dan anaknya cemas dan selalu mencari dirinya, namun tidak juga menemukannya. Setelah angsa tersebut selesai mengerami telurnya dan anak-anaknya pun menetas dan mereka pun mengajarinya berenang. Lalu manusia kayu merasa sudah selamat dan aman dari angsa tersebut. Dan saat ia berdiri, tiba-tiba ada sebuah dayung dari manusia yang lewat di sana. Ia pun malah terbentur dan dipukul oleh dayung itu hingga ia kembali tercebur ke air yang membuatnya lebih menjauh lagi dari rumah pohon dan tersesat
ke dalam lautan yang luas. Ia pun mencoba untuk kembali ke tepian, namun ombak yang besar selalu menghalanginya, hingga ia pun pingsan. Dan ia pun terbangun di pagi hari. Ia sudah sampai di sebuah pantai. Namun ia ingat, saat ia menjauh, ada sebuah mercusuar yang ada di muara sungai tersebut. Ia pun memandang dan terlihat mercusuar yang sangat jauh di sana. Ia pun berencana ingin kembali ke rumah pohonnya. Namun dengan sembunyi-sembunyi, ia berjalan dan menghindari para manusia yang ada di pantai tersebut dengan berlindung di pinggir bola dan di rumah pasir. Namun, ada saja selalu orang yang melihat dia, walaupun dia sudah bersembunyi, hingga ia dijadikan sebuah bendera. Juga alat-alat lainnya, seperti menulis di tanah, menjadi panah, dan juga menjadi pemukul baseball. Ia pun juga menjadikannya sebagai permainan, yaitu bumerang. Hingga akhirnya ia terlempar kembali ke dalam salju. Dan ia pun putus asa, apakah dia bisa kembali ke pohon keluarga. Saat ia berjalan, ternyata ia melihat bayangan pohon keluarga dari jauh. Dan ia pun senang, dan ia ingin kembali menuju ke sana. Namun, di perjalanannya kembali ke rumah pohonnya, badai salju datang, dan ia pun beku serta kedinginan hingga tak sadarkan diri. Sampai di mana ada seorang anak dan orang tuanya yang menemukannya dan berencana untuk menjadikannya kayu di perapiannya. Karena perapian itu lumayan panas, kebekuan yang terjadi kepada manusia kayu itu menjadi meleleh. Namun ia masih juga tak sadarkan diri, dan di sana ia mimpi tentang keluarganya yang sedih dan pasti mencari dia. Setelah ia terbangun dari mimpinya, ia tersadar bahwa dia berada di sebuah rumah, dan ia pun merasa panik karena dia terjebak. Tiba-tiba, ada seseorang yang bersuara dan minta tolong bahwa ia terjebak. Ia pun mencari di mana asal suara tersebut. Dan setelah ia mengetahuinya, ternyata ada seseorang yang masuk dari cerobong asap. Dan orang itu tidak lain adalah Sinterklas. Ia pun membantu Sinterklas tersebut untuk dapat memasuki rumah anak itu. Dan setelah berhasil, ia pun memberikan hadiah kepada anak itu. Dan Sinterklas itu menyuruh manusia kayu untuk mengikutinya bersama-sama, membagikan hadiah dan menaiki keretanya. Setelah itu, manusia kayu membantu Sinterklas, dan manusia kayu tahu apa yang diinginkan anak-anak tersebut satu persatu. Hingga selesai. Akhirnya sampailah mereka di tugas Santa Claus yang terakhir, yaitu rumah dekat pohon kayu keluarganya. Ia pun merasa senang. Dan pada saat anak-anak dan ibunya cemas, sedang mengkhawatirkan ayah mereka, tiba-tiba suara gemercing dan ribut datang dari atas pohon mereka. Mereka takut apakah itu adalah tikus atau kelelawar. Namun ternyata itu adalah ayahnya yang sudah pulang dengan Sinterklas sambil membawa hadiah. Dan mereka pun merasa senang dan juga bersyukur karena ayah mereka selamat dan tidak terjadi apa-apa dengannya.